Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Cahya. Saya akan menceritakan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sendiri lahir setelah kehancurannya Bani Umayyah pada tahun 1300 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah. Masa ini berlangsung sekitar 5 abad antara 132 Hijriah atau 656 sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai suatu kemenangan ideal atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Sebelum berdirinya Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. 3 poros itu adalah Umayyah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awal dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua, dalam gabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan inilah yang berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan untuk berdirinya dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim dan berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi sebelumnya Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya Abu Al-Abbas agar menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan dieksekusi serta meneruskan gerakan untuk mendirikan Bani Abbasiyah dan juga memerintahkan kepadanya agar hijrah ke Kufah, diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lain seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa, dan Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah berhasil dilakukan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukkan di daerah dataran rendah Sungai Zab. Sampai akhirnya Marwan terbunuh di daerah Busir wilayah Al-Fayum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan tumbangnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Al-Abbas As-Saffah dengan pusat kekuatan di Kufah. Berikutnya ada sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah bertumbuh pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dasar pemerintahan Bani Abbasiyah pertama yaitu diletakkan oleh khalifah sekaligus pendirinya yaitu Abu Al-Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan yaitu Abu Muslim Al-Khurasani
dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidak mengherankan jika kekelapan Bani Abbasiyah melalui dari Persia dalam sistem pemerintahannya. Selanjutnya ada politik Bani Abbasiyah. Politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah. Politik Bani Abbasiyah ini terdiri dari sebanyak 4 periode. Politik yang dijalankan pada periode pertama yaitu para khalifah tetap dari turunan Arab murni. Yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, sosial, dan kebudayaan. Yang tiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Selanjutnya, politik yang dijalani oleh Daulah Abbasiyah yang kedua, 3, dan 4. Yang pertama, pada periode kekuasaan 3 masa ini, politik mulai menurun, terutama pada politik sentral, karena negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil sedang menghiraukan pemerintah pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Munculnya kerajaan kecil yang memutus ikatan politik antar wilayah Islam. Yang ketiga, kota Baghdad bukan satu-satunya kota internasional dan terbesar. Dan yang keempat, para khilafah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politik para sejarawan, kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Yaitu periode pertama pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 700 sampai 750 sampai 847 Masehi. Periode ini khalifah yang memimpin yaitu Abdul Abbas Al-Saffah, Abdul Jafar Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Abdullah Al-Mahmud, Al-Muqtasim Bilal, dan Al-Wasik. Pada periode Abbasiyah kedua yaitu sekitar 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Periode ini berlangsung selama 99 tahun, dipimpin oleh 13 khalifah. Yang pertama itu Al-Mutawakil, yang kedua Al-Muntasir, yang ketiga Al-Mustain, Al-Muntas, Al-Mutadi, Al-Mutamid, Al-Mutadin. Yang ke-8 ada Al-Muktafi, yang ke-9 ada Al-Muqtadi, yang ke-10 ada Al-Kahir, 11 Al-Radi, ke-12 ada Al-Mutaki, dan yang ke-13 ada Al-Mustakfi. Selanjutnya ada periode Abbasiyah, periode ketiga Abbasiyah. Ini dipimpin oleh 5 khilafah. Pada periode ini yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Orang yang khilafah yang berkuasa pada periode ini ialah Al-Muhtib, selanjutnya ada Al-Tai, yang ketiga ada Al-Qadir, yang keempat ada Al-Qaim, dan yang kelima ada Al-Muqtadi. Dan yang terakhir periode keempat Abbasiyah. Pada periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Umayyi, maka pada periode ini berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Yang memimpin dinasti Abbasiyah pada periode ini adalah Al-Mustasir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustajid, Al-Mustadi, Al-Nasir, As-Syahir, Al-Muntasir, dan Al-Mustasim.
Dari keempat periode ini, dinasti Bani Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Banyak kemajuan yang telah diraih oleh dinasti ini berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, militer, dan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Selanjutnya ada kemajuan masa Abbasiyah. Masa ini adalah masa kemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan ini hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rashid sekitar 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun mulai 813 sampai 833 Masehi. Biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Dan biro-biro pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah hampir sama dengan Daulah Umayyah. Hanya saja pada dinasti Abbasiyah telah mengalami kemajuan-kemajuan yang perbaikan serta penyempurnaan. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk biro-biro pemerintahan baru, yaitu Amirul Umara adalah panglima besar yang diserahkan pada pimpinan negara. Dewan As-Simani adalah dewan pengawas. Dewan Kongres Korespondensial adalah dewan yang menangani surat resmi, dokumen, maupun instruksi ketetapan khilafah. Dewan Al-Adhas Wasi Syuruta adalah dewan kepolisian. Dewan Al-Barid adalah dewan badan pos negara. Dan yang terakhir, Dewan Al-Huda adalah dewan kehakiman. Untuk sistem militernya sudah terorganisir dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Al-Jud. Pasukan pengawal Khalifah adalah satu-satunya pasukan yang tetap mengepalai sekelompok pasukan. Adapun juga pasukan bayaran atau yang sukarela, serta jumlah pasukan dari berbagai suku. Selanjutnya ada perdagangan dan industri. Dinasti Abbasiyah mementingkan perindustrian, dan dinasti ini menyerukan pada rakyat untuk membangun industri dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Ada beberapa kota yang sangat terkenal sebagai pusat industrinya. Yang pertama itu adalah kota Basrah yang terkenal dengan penghasil sabun dan gelas. Selanjutnya ada kota Kufa yang terkenal sebagai penghasil sutra, dan yang terakhir ada kota Damaskus, yaitu terkenal dengan kota penghasil kemeja sutra. Segala upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, umpamanya dibangun sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan untuk yang dilewati oleh khalifah dagang. Yang kedua, dibangunkan armada-armada untuk berdagang, dan yang dibangunkan armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Perkembangan di bidang pertanian sendiri, pada awal pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Pertanian merupakan sumber daya pemasukan negara, dan pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli. Dalam usaha memajukan pertanian, pemerintah Abbasiyah melakukan usaha yang pertama memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara, dan membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Kemudian ada perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Untuk bidang ilmu agama, perkembangannya itu ada ilmu tafsir. Selanjutnya ada ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu fikih, dan ilmu fikih. Terus untuk perkembangan ilmu di bidang umum ada yang pertama ilmu filsafat, yang kedua ilmu kedokteran, ilmu fisika dan matematika, ilmu astronomi, ilmu sejarah dan geografi,
ilmu dan ilmu sejarah dan geografi. Selanjutnya ada sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Yang faktor-faktor penyebabnya itu, yang pertama faktor internal, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan yang besar dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Selanjutnya ada perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Dan yang tiga yaitu konflik keagamaan. Mengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, di kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama adanya banyak pemberontakan. Banyak daerah yang tidak dikuasai khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Yang kedua adalah dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuasaan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai penggantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang militer dan khususnya tentara Turki. Akibat tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Akibatnya tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Selanjutnya ada dominasi dan yang ketiga itu dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua sangat pergantian khalifah dari Khalifah Mu'takin kepada Khalifah Muti tahun 334 Hijriah. Bani Persia berhasil merebut kekuasaan. Selanjutnya adalah sebab-sebab kehancuran di dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah faktor internal. Lemahnya semangat patriotisme negara yang menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan oleh Islam tidak berdaya lagi melawan segala amukan yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat. Yang ketiga, tidak percaya pada kekuatan diri mereka masing-masing sendiri. Yang keempat, fanatik mazhab, persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Dan yang kelima, pemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama itu disintegrasi, yaitu kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan budaya Islam daripada politik. Provinsi-provinsi tertentu dipinggirkan sehingga banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Yang kedua adalah perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib ini juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Dan yang ketiga, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam disebut bahwa Hulagu panglima tentara Mongol sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat Islam, berbagai faktor yang menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit imperium dan bentuk kulturnya juga turut dihancurkan. Oke, kita sampai ke kesimpulan.
disimpulkan bahwa Bani Abbasiyah tersendiri itu berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 556 Hijriah, atau juga bisa disebut 1258 Masehi, yang berkuasa selama kurang lebih 5 abad setelah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Masa Bani Abbasiyah adalah masa di mana Islam mengalami kemajuan mencapai peradaban yang gemilang di alam sejarahnya, di mana pada masa ini dikenal sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, baik ilmu di bidang agama maupun umum, kemajuan di bidang militer, perdagangan, industri, pertanian, dan banyaknya perkembangan di bidang lainnya yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Kemajuan-kemajuan itu menjadikan dinasti Abbasiyah dipandang baik di dunia Islam, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menjadikan jenazah Islam semakin populer di mata dunia dan membuktikan bahwa Islam memiliki ulama yang cerdik dan berkuasa di dunia pendidikan. Dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka. Kita sebagai generasi penerusnya harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern ini. Kemajuan IPTEK semakin sulit untuk dibendung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.